Kalau kita berbicara tentang Profesor Amin Rais, ini menarik ya. Ya, sudahlah. Sepertinya kita bisa maklumi saja beliau dengan semua statement-statement beliau di ruang publik yang mungkin jauh dari rasionalitas kita ya, jauh dari ukuran-ukuran atau standar-standar nalar kita. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah sebuah opini. Sebuah opini tetap memiliki hak untuk beredar di ruang publik dan kita sendiri saja yang kemudian harus bersikap dengan pilihan-pilihan katakanlah penerimaan kita. Apakah kita setuju, cocok logika beliau atau tidak dengan logika kita ya. Jadi silakan saja kita maklumi saja. Tetapi kalau bicara tentang Profesor Amin Rais ini, Profesor Mahfud MD, ada cerita yang menarik yang perlu kita gali lebih jauh dari perubahan-perubahan sikap ya. Agaknya Profesor Mahfud MD ini goyang di ujung karir politiknya, seperti kamera saya yang sedang bergoyang-goyang karena ya saya memegang dengan tangan saya karena tripod saya lagi ya patah jatuh karena ditiup angin perubahan di Tanah Toraja, khususnya di tempat sobat saya. Ini buku saya pinjam dari beliau yang akan kita bahas ya di dalam konten kita ini. Tapi tidak apa-apa, begitulah situasi politik kita yang selalu dinamis, yang diterpa angin badai, angin kencang demokrasi, yang kemudian banyak orang mengatakan bahwa demokrasi kita sudah hancur dan tidak bisa lagi diperbaiki selama 5 periode kepemimpinan presiden. Saya kira itu overstatement atau over opini ya, pilihan opini yang ya berlebihan ya, over di situ. Baik, dalam buku yang ditulis oleh beliau, Emma Sue Prince, itu terkait dengan The Advantage ya, bicara tentang 7 soft skill ya, 7 keahlian yang Anda butuhkan untuk tetap menjadi selangkah lebih maju. Beberapa di antaranya saya sebut ya, 7 saja. Adaptasi, tangguh, optimis, integritas, berpikir kritis, bersikap proaktif, dan empati. Dan salah satu yang kita bahas adalah bicara tentang integritas. Yang menarik dalam buku ini, saya bukakan ini dengan tangan satu yang lain, ya. Berbicara tentang definisi yang menurut saya perlu untuk ditekankan. Bagi penulis, dia mendefinisikan integritas sebagai sesuatu yang terintegrasi, ya. Artinya keselarasan kata, tindakan, dan pikiran, dan singkatnya kesalaran antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Jadi ini sistem nilai yang terintegrasi ya, yang disederhanakan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu sinkron ya. Jadi berbicara tentang itu. Nah, kalau kita berbicara tentang integritasnya Prof. Amin Rais ya, integritas tentang kesamaan laku dan kata-kata ya. Jadi memang konsisten sejak angin perubahan politik di Indonesia 98 sampai hari ini memang beliau konsisten sebagai antagonis ya kekuasaan. Entah apa motif reasoning beliau di balik itu semua, tetapi itulah pilihan sikap Prof. Amin Rais yang perlu kita hormati juga ya. Kali-kali memang beliau ada sebuah kebenaran ya, kali-kali ya, tapi sekali lagi logika ini memang agak sulit diterima, tapi bagaimanapun banyak juga orang yang cocok dengan logika nalar beliau ya. Inilah demokrasi kita di Indonesia, karena setiap orang menurut pepatah yakin ya, setiap orang benar menurut keyakinannya sendiri ya, prinsip-prinsipnya sendiri. Kalau berbicara tentang Prof. Mahfud MD, ini persoalan ya, menurut saya persoalan yang penting itu karena apa? Kita tahu sendiri bahwa Profesor Mahfud ini adalah seorang yang memiliki karir politik, karir hukum yang mentereng dan diakui oleh publik ya, sebelum beliau ikut turun dalam gelanggang kontestasi politik yang saya quote kejam ya, kejam, lebih kejam dari Ibu Tiri ya katanya. Nah, jadi berbicara tentang kontestasi politik ini yang kemudian membuat warna beliau menjadi warna bunglon ya. Ketika di pemerintahan beliau ya dipandang sebagai orang yang sukses dalam konteks memimpin bahtera Kementerian Menko Polhukam ya, yang merupakan jabatan prestigius bergengsi di kabinet Kementerian Jokowi, yang beliau sendiri akui bahwa selama dia memimpin, survei membuktikan bahwa kinerja keberhasilan berisiko itu mencapai 80-an% dan itu diakui ya oleh publik dan beliau menerima itu
ya mengatakan ya itulah hasil kerja beliau. Dan Jokowi pada akhirnya juga mendapatkan survei dia lebih tinggi dari beliau, yang artinya sinkron, klop lah gitu ya. Sesuai ya, terintegrasi antara kerjanya Pak Jokowi dengan kerjanya Prof. Mahfud MD. Ya, tetapi kemudian menjadi heran dan menjadi aneh ketika beliau ikut mendorong-dorong agar Jokowi diadili. It's very impossible ya. Jadi, how come ya? Bagaimana bisa demikian? Jadi kalau saya sudah menggunakan kata how come, itu sesuatu yang sulit saya cerna, sulit saya nalar dengan pikiran saya yang ya sederhana ini ya. Saya kira kita tidak perlu harus membahasakan barang ini terlalu jelimet dalam konteks teori-teori atau paradigma yang bagaimanapun dengan metodologi yang terlalu kompleks. Sederhana sekali bahwa beliau mengatakan bahwa selama Menko Polhukam beliau ya tidak ada masalah, no problem. Ya, artinya kinerja beliau oke lah. Ya, tetapi kemudian mengapa kemudian ikut berbaris ya, dalam kelompok orang-orang yang kemudian punya ambisi ya, seolah-olah kalau tidak bisa tenang dalam hidup ini kalau tidak memenjarakan Jokowi, tidak mengadili Jokowi, yang klaimnya adalah sebagai sebuah edukasi publik ya, pendidikan publik. Pendidikan yang seperti apa yang bisa kita kemudian tangkap dari pesannya Prof. Mahfud MD ini selain sesuatu yang kita sebut dengan hilangnya integritas ya. Ini tadi yang hati-hati. Kalau orang sudah kehilangan integritas ya semuanya tidak berarti ya. Ini menjadi sebuah tesis yang penting. Nah, jangan sampai kemudian Prof. Mahfud MD ini kemudian kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidupnya. Saya kira kalau beliau tenang-tenang saja waktu itu, saya kira nama beliau akan tetap harum dan bisa jadi tetap akan menjabat dengan diberikan kepercayaan pada jabatan publik yang baik ya, yang kemudian akan mengukuhkan eksistensi nama beliau harum ya dalam suatu catatan sejarah perpolitikan di Indonesia. Tapi hal itu kemudian sepertinya dibalik, dan ini mengundang suatu tanda tanya misterius bagi kita. Sebenarnya ada apa dosa politiknya Pak Jokowi ini, yang kalau dalam bahasa Prof. Amin Rais ya beliau kalaupun di penjara belum bisa mengimbangi besaran dosa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, kita sudah tahu sendiri bahwa sistem manajemen negara itu tidak pernah dimanajemeni oleh seseorang. Ya, dia merupakan sebuah kerja tim. Dia berbicara tentang kolaborasi dengan semua stakeholder ya politik yang ada, yang tentu akan memasukkan para investor-investor politik sebagai bagian yang tidak bisa kita singkirkan atau kesampingkan. Karena sekali lagi ya politik itu bukan bicara tentang secara normatif kedaulatan rakyat yang sifatnya bebas dari konteks kepentingan pemodal dan sebagainya. Semuanya akan berinteraksi, berkelindan, sehingga akan menciptakan yang disebut dengan tarik ulur. Who get what, siapa dapat apa, yang menurut tesis Harold Laswell itu penting sekali untuk kita pahami. Ada margin error dalam konteks kepemimpinan politik di negeri kita ini dan di negara manapun, ya, bahwa margin politik itu ya dianggap sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan dan disingkirkan. Karena itu mari kita melihat bahwa di ujung ya proses demokrasi ini saya kira siapapun yang ingin bernaluri, berambisi untuk menenggelamkan Jokowi dan terahnya akan menemui kegagalan. Karena apa? Lautan masyarakat, banjir dukungan publik kepada Jokowi itu bukan hoax, tetapi sebuah fakta yang harus betul-betul direnungkan secara dan disimak secara seksama, bukan partai politik.